Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Apoteker Widya Wulandari Sarjana Farmasi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Saya mengajar dalam bentuk daring dengan berbasis sinkronus dengan menggunakan platform Google Meet, yaitu dengan mata pelajaran farmakologi dengan materi informasi KII untuk obat jantung dan anti hipertensi untuk kelas 11 farmasi di SMK Bani Saleh Kota Bekasi. Ya, terima kasih untuk Bapak dosen dan atau Ibu dosen, penguji dan guru penguji, mohon masukan. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Ya, oke, kita mulai saja ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena salam adalah doa. Anak-anakku, Ibu ingin menyapa kalian di pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah ya, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, anak-anakku, semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, semuanya ya, dalam keadaan tidak sakit. Tetap jaga prokesnya ya, menggunakan masker ya, dan menghindari kerumunan dan lain-lain, karena corona masih ada ya sampai dengan saat ini. Kan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa ya, agar diberkahi oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya, dijauhi dari juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu minta tolong Rian Jani sebagai ketua kelas untuk memimpin doa, diawali dengan doa. Silakan Rian Jani. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Amin. Memberi salam. Realnya ya, bisa dibaca. Kalau saya bilang anak Indonesia, kalian bisa menjawab tuh yang ada di layar ya. Kelihatan ya layar kita saya ya. Kalian menjawab cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat ya. Kita coba ya anak-anakku, biar semangat ya. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Indonesia Senin ya, berarti tuh bisa dilihat tuh ya. Senin itu pakaiannya putih-putih dengan dasi abu-abu ya, semuanya jilbab warna putih, jilbab putih, rok putih, juga baju putih atas bawah. Coba dicek itu. Coba dicek ya, coba Ibu lihat. Septi Dwi Lestari ya. Baik, tuh Nazala juga putih-putih semuanya ya. Ais juga putih-putih. Kehadiran hari ini ketua kelas, siapa yang tidak masuk kehadiran hari ini? Rian Jani? Hadir semua Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Dari partisipan juga Ibu sudah melihat ya. Dari kalian 3 layar anak-anakku, adab berpakaiannya ya. Kelihatan tidak? Kelihatan nggak? Kecil ya? Terlihat Ibu. Terlihat ya, alhamdulillah. Terlihat Ibu. Pertama adalah untuk anak perempuan nih, wajib menutup aurat. Menutup aurat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Nah, udah tahu ya di SMK Bani Saleh dengan adab berpakaiannya dengan menutup aurat pastinya.
Yang kedua, kalian karena kita adalah bagian kebersihan sebagian dari iman ya, kita harus bersih dan wangi. Gunakan pakaian yang bersih dan kalian harus menggunakan juga wangian tapi tidak boleh berlebihan ya. Lalu kalian boleh pakaiannya tidak boleh ketat ya, dengan dengan pakaian yang digunakan tidak menunjukkan lekuk tubuh ya, tidak boleh. Lalu beratribut lengkap pastinya dengan sesuai tata tertib SMK Bani Saleh. Yang laki-laki bagaimana? Laki-laki perhatikan, ada dong laki-laki di sini ya. Iyalah, ada Alvin ya, ada Lintang, Rizky, ada Mangal ya. Baik, perhatikan yang laki-laki. Laki-laki boleh menggunakan parfum, terutama jika ingin ke masjid ya, namun tidak juga boleh tetap berlebihan. Kelihatan anak-anakku di gambar di layar kalian, kelihatan ya sudah tentang informasi obat? Kelihatan Ibu. Baik, sekarang Ibu ingin tanggapan kalian nih sebelumnya, ingin tahu tanggapan kalian. Untuk yang pertama, ceritakan situasi atau kegiatan yang paling mungkin terjadi. Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapan pada persepsi? Ya baik, Rian Jani, silakan. Di gambar menceritakan tentang itu ada pasien sedang membeli obat di apotek, Bu. Ya benar, ada pasien ya, ada pasien terlihat sedang memberikan informasi obat. Ada apoteknya juga ya, berarti pasiennya sedang beli obat ya di apotek Rian Jani. Ya, terima kasih tanggapannya ya Rian Jani ya. Lalu, Ibu ingin tahu tujuan dari kegiatan tersebut, bisa ada yang menceritakan? Silakan. Nazala. Ya, Nazala. Ibu, tujuan dari kegiatan tersebut ialah orang tersebut ingin mengetahui informasi obat, Bu. Ya, berarti orang tersebut atau pasien yang datang tadi ke apotek, kata Rian Jani tadi, bertujuan untuk mendapatkan informasi obat pastinya ya, dan membeli obat sesuai kebutuhannya. Betul, Nazala, betul, bagus untuk tanggapannya. Berikutnya, siapa yang ingin menanggapi? Silakan, nomor 3. Apa yang dilakukan nih? Sekar, silakan. Yang dilakukan oleh tenaga ahli farmasi ketika seorang pasien datang membeli obat itu menjelaskan tentang obat yang dibeli pasien tersebut, Bu. Baik, Sekar, bagaimana? Maaf, bisa diulangi tadi suara kecil, Sekar. Yang dilakukan oleh tenaga ahli farmasi ketika seorang pasien datang membeli obat adalah menjelaskan tentang obat yang dibeli pasien tersebut, Ibu. Ya, betul sekali. Bagus jawaban tanggapannya ya. Sangat bermanfaat sekali ya. Motivasinya, kalian dalam mempelajari informasi obat jantung dan darah tinggi dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat, yaitu dengan motivasi memberikan manfaat mempelajari materi KIE ini dikaitkan dengan pekerjaan pelayanan kefarmasian nantinya sebagai edukasi kepada keluarga kalian dan masyarakat di lingkungan sekitar kalian sebagai peserta didik. Lalu pengobatan rasional bukan hanya didasarkan pada dokter yang hebat atau obat yang manjur, namun merupakan suatu kesatuan proses yang melibatkan banyak tenaga ahli, termasuk kalian nih sebagai farmasis. Kita sebagai tenaga ahli farmasi yang sangat mengerti tentang obat harus mampu memberikan informasi yang benar mengenai obat agar pengobatannya optimal. Nah, saat kalian terjun nanti di pelayanan farmasi, pada saat PKL ya, diawali nanti PKL, kalian akan mengalami beragam cara memberikan informasi obat. Semua itu adalah demi tugas mulia, yaitu pengobatan optimal pada pasien. Jadi anak-anakku, nanti PKL nih jangka pendeknya kalian akan datang nih ke suatu apotek. Misalkan kalian dapat PKL di apotek Kimia Farma, karena kan itu adalah rekanan kita ya dari SMK Bani Saleh, dan juga di rumah sakit di mana kalian di sana banyak akan belajar. Salah satunya gunanya pembelajaran kita hari ini nih, bagaimana kalian cara menginformasikan obat ya terhadap pasien. Jadi nanti nggak kaku lagi, nggak canggung lagi, pede ya, percaya diri. Bagaimana, termotivasi tidak anak-anak? Ya, Rian Jani. Ya, ngapain sih Bu, kita ngapain aja gitu kan ya.
kalian hari ini tuh dalam pembelajarannya melalui kegiatan studi literatur dengan ada narasi kasus, nanti kalian dapat mengetahui tahap-tahap bagaimana sih melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi yang berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Lalu kalian dengan kegiatan identifikasi kasus pada resep, nanti akan ibu kasih resep, mas ada kasus di resep, jadi kalian bisa di situ mengetahui juga bagaimana menentukan cara pemakaiannya pada obat jantung dan obat hipertensi. Lalu ada lagi nih, dalam diskusi kelompok, kalian dalam menggali informasi, kalian dalam menggunakan media PowerPoint nanti dan juga video YouTube, kalian bisa juga menganalisis bagaimana sih dalam penggunaan KAP. Kalian akan ibu nilai dari penelitian kalian, kedisiplinan, saling menghargai, kerja sama dan tanggung jawab. Lalu akan ibu nilai dari pengetahuan dari kalian nanti mengidentifikasi narasi kasus dan tes formatif. Lalu penilaian keterampilan, nanti akan ada unjuk kerja. Salah siap mikrofonnya, mohon maaf. Iya, terima kasih. Lalu ibu lanjutkan ya, keterampilan unjuk kerja dalam berupa dialog, menjelaskan informasi obat jantung dan obat hipertensi. Bisa dilihat nanti kejelasan berdialognya bagaimana, penguasaan materi dan penampilan. Dan yang paling penting ya anak-anak, dari Zaki datang ke apotek Jaya Farma membeli obat darah tinggi dan obat jantung. Kasir di apotek merekomendasikan obat cap Propil 25 gram dan ISDN 5 gram berbentuk tablet berlogo K. Karena terburu-buru, Pak Zaki langsung pulang. Keesokan harinya, Pak Zaki datang lagi ke apotek mengeluhkan pada pemakaian obatnya tidak paham dalam pemakaiannya dan agak marah dengan asisten tenaga kefarmasian apotek. Nah, ini ada masalah nggak nih ya dari kasus yang ini? Silakan ada yang mau menanggapi sebelum nanti mengerjakan LKPD. Silakan siapa ya? Ibu mau bertanya. Lintang mana Lintang? Ada Lintang? Mana ya Lintang ya? Ya, yang lain dibaca dulu coba tuh kasusnya. Lintang hadir, tidak, coba bisa tahir. Ya, kalian bisa mengisi, ada di LKPD, beranjak buka LKPD-nya, bisa diisi apakah IE-nya sudah sesuai dengan kasus yang tadi. Ya, nanti di akhir ibu nilai, ibu cek nanti di Teams-nya LKPD-nya sudah sampai mana. Ya, paham tidak untuk sampai saat ini? Sehat ya semuanya ya, masih kondisi aman ya semuanya ya. Istiqomah ya anak-anak. Iya, Ibu. Iya, istiqomah. Paham, Ibu. Alhamdulillah kalau masih paham. Ya, semoga kalian materi untuk kalian nanti berdiskusi dengan kelompok. Didengarkan ya baik-baik ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya, biar paham pada saat kalian diskusi secara berkelompok. Baik, didengarkan ya anak-anakku. Pertama adalah kenapa sih harus KIE-nya pasien? Karena sepertiga pasien tidak mendapat konseling terkait obat dari dokter. Jadi dokter tuh jarang memberikan konseling. Jadi kalian wajib sebagai farmasis yang memberikan konseling secara rinci karena kalian yang tahu paham obat. Lalu pengobatan gagal mentaati instruksi sebanyak 30-48%. Geriatri 55% ya, salah aturan pakai. Geriatri itu orang tua ya, manula, lansia ya. No prescription drugs 55-66%. Misuse ya, meningkatkan kepatuhan pasien. Karena banyak yang nggak patuh dalam penggunaan obat. Semakin pasien tahu informasi kesehatan, makin taat ya harusnya untuk mengikuti instruksi pengobatan. Ya, ini kenapa juga dikatakan harus KIE pasien. Nah, kita sebagai tenaga farmasis harusnya kita paham banget dengan bagaimana sih cerdas menggunakan obat. Di sini ada 5 cerdas menggunakan obat ya anak-anak. Obat akan berkhasiat bila digunakan dengan tepat, bijak. Sayangnya banyak masyarakat yang mengabaikan pemakaiannya, bahkan penggunaan obat yang tidak benar ya. Jadi ada 5 cara nih cerdas menggunakan obat. Ingat-ingat ya, ada linter kalau ibu tanya balik mungkin kalian jadi nggak lupa. Pertama adalah yang disebut dengan nama obatnya.
Nama obat itu biasanya bisa berbeda-beda tergantung merek ya. Kandungan bahan aktifnya, misalnya nih Captopril tadi, mereknya bisa macam-macam. Captopril ada Captensin, tapi isinya tetap Captopril. Kalian harus tahu Captopril tuh untuk apa. Padahal mereknya sama, isinya sama, mereknya belum tentu sama. Lalu cara penggunaan obat yang kedua, bagaimana cara penggunaan pasien? Contohnya obat mah, misalnya harus dikunyah, jangan langsung ditelan. Dikunyah itu maksudnya supaya lebih efektif menurunkan asam lambung. Pastikan minum obatnya dengan air putih, nggak boleh dengan air teh karena mengandung tanin yang mengikat zat aktif dalam obat. Begitu juga susu, jangan minum obat dengan susu. Berdekatan dengan minum susu bisa mengikat kandungan aktif proteinnya sehingga obat nggak berkhasiat. Pernah dengar nggak? Susu itu bikin netralisir. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah ya? Pernah Ibu. Iya. Jadi kan jangan minum habis racun atau kena keracunan minum segera susu. Betul, karena susu itu pada proteinnya mengandung penetral zat-zat kimia dalam tubuh. Makanya kita tidak boleh menggunakan obat itu menggunakan susu ya. Ini sebagai informasi ya, cerdas kita menggunakan obat. Hati-hati juga dengan kopi juga ya, kopi teh itu tidak boleh. Intinya minumnya dengan air putih, air tidak berwarna ya. Air tidak berwarna, putih juga boleh susu ya, udah putih bening, air mineral atau air putih. Tapi yang matang ya, jangan yang mentah juga. Ketiga adalah dosis obat. Kalian harus tahu bagaimana mengetahui dosis dengan perhatian sekali. Contoh, gunakan sendok atau takaran obat yang diberikan apotik. Kalau menggunakan sendok makan, ukuran sendok makan kan tidak standar tuh di rumah tuh. Ada yang cembung, ada yang ceper. Jadi baiknya menggunakan takaran. Ada yang tahu sendok makan berapa mili? Ayo. Sendok makan berapa mili? Lupa deh. Hilang ingatan semuanya. Berapa? Karena kita punya sendok makan, sendok teh, sendok ukur, sendok makan berapa? Kalau di rumah kan nggak mungkin. Berapa? Ada yang tahu? Ya, coba berpikir keras, mengingat. Langsung raise hand. Kalau tahu boleh sekalian raise hand. Ya, ayo. Renanda, silakan Renanda. Berapa mili Renanda? 15 mili Bu. Good, masih inget Renanda, bagus ya. Good, 15 mili. Yang tahu sendok bubur berapa mili? Salisha, silakan. 10 mili Bu. Masa, coba inget-inget. Rianjani, silakan. 8 mili. 8 Ibu. Nah, Salisha baru inget tuh, betul Rianjani. Salisha ternyata baru ingat 8 mili ya Jani. Salisha, jangan ditambahin 2 mili lagi, ntar bubur apa? Bubur kacang hijau, kan habis bisa ya. Oke, nah sendok teh terakhir, ayo sendok teh, siapa yang tahu? Yang lain? Shiva, berapa Shiva? 5 Ibu. Betul, 5 mili. Jadi kalian harus tahu di sendok takaran obat itu ada 15, 8, 5 mili misalnya. Kan kita pasti berbeda-beda ya di rumah sendoknya. Jadi baiknya menggunakan sendok takar yang disediakan apotek atau dari kotak obatnya ya. Itu tentang dosis obat, harus benar karena urusannya dengan nyawa manusia. Kalau kita salah dosis bisa berlebihan, bisa overdosis. Kalau kurang tidak ada underdose atau dikatakan tidak berfungsi khasiatnya. Keempat adalah efek samping obat. Pasien ini tuh harus tahu bagaimana efek sampingnya. Misal pada obat darah tinggi yang bersifat diuretik, ini menyebabkan buang air kecil karena minumnya baiknya jangan diminum malam hari menjelang tidur karena pasien akan terbangun terus buang air kecil. Boleh sih diminum malam, tapi itu sesuai dengan kebutuhan dari tensinya si pasien. Ada juga misalkan yang menyebabkan efek samping mengantuk ya, ada yang buat nggak boleh, jangan dikonsumsi. Biasanya obat-obat analgetik jangan dikonsumsi pada saat berkendara, misalkan bisa menyebabkan mengantuk. Ya, kalian harus paham ini nih, minimal yang standarnya kalian harus paham karena pada saat PKL nanti di dunia usaha, dunia industri, di apotek sedikit banyak kalian akan menyampaikan kepada pasien ya. Nanti apotekernya ngajarin ya di sana bagaimana cara menyampaikan yang benar. Lalu berikutnya adalah indikasi kontraindikasi.
Sebaiknya adalah syarat yang boleh atau tidak mengonsumsi obat tersebut. Misalnya tidak boleh pada penderita penyakit hati dan juga dikonsumsi oleh perempuan hamil. Sering nggak kalian menemui kontraindikasi jauhi oleh ibu hamil dan menyusui? Pernah lihat nggak di kotak obat? Pernah Ibu. Ya pernah Bu. Iya, ini adalah indikasi kan khasiat. Kalau kontraindikasi berarti itu lawannya khasiat, jadi tidak boleh ya. Batas seperti itu. Ya, semoga kita paham ya dengan cerdas bagaimana kita bisa cerdas. 5 cerdas, 5O, cerdas menggunakan obat. Oke? Pertama apa tadi ya Nazala? Masih ingat nggak? Yang pertama nama obat Ibu. Bagus. Yang kedua apa ya? Rida. Mana Rida? Cara penggunaan obat Bu. Good. Yang ketiga apa ya? Rizky. Ada Rizky nggak? Rizky kemana ya? Sinyal kali Rizky. Tenggelam dalam sinyal. Ada obat, Rizky. Ibu. Ada Rizky. Ini apa Rizky? Obat. Dosis obat Rizky. Good. Yang keempat apa ya Alvin? Mana ya Alvin? Efek samping obat, Ibu. Mana bukannya? Oh iya, efek samping obat. Yang kelima apa ya Mangal? Mangal di mana ya? Indikasi kontradiksi Kontradikasi. kontraindikasi. Betul Mangal, good. Tadi Mangal merhatiin, bagus, good. Ya, jadi ada 5 cerdas kita menggunakan obat. Oke, Ibu lanjutkan. Iya, berikutnya ya. Ini adalah alur KIE pada pasien secara individu ya anak-anak. Ini bisa dilihat, kelihatan ya? Kelihatan ya. Pertama adalah mulai konseling. Kalian menyapa, identifikasi pasien. Maksudnya tuh identifikasi pasien, tanya namanya benar nggak sesuai resepnya, atau ini termasuk pasiennya atau keluarganya, ditanya seperti itu. Lalu menyampaikan maksud konseling, mau bertanya apa, misalkan nanya obatnya, apa nanya indikasi dan lain-lain. Itu mulai konseling. Lalu setelah mulai pasti ada konselingnya. Bahasa kalian harus sesuaikan dengan nama dengan yang baik tapi tetap sopan ya. Berikan informasi obat sesuai dengan tupoksi, tugas pokok fungsi kalian sebagai tenaga kefarmasian. Kasih tahu kalau kalian sebagai cuman hanya asisten nih, biasanya hanya sebatas obatnya aturan pakai. Jadi kalau misalkan mau lebih lanjut bisa, maaf Ibu, bisa nanti Ibu atau Bapak bisa lanjutkan ke apoteker saya. Jadi sesuai dengan tupoksi, tugas pokok fungsi dari tenaga farmasi yang bertugas saat itu. Yang terakhir kita mengakhirinya nih, harus ada feedback. Akhir konseling harus meringkas informasinya, konfirmasi pada pasien apabila dia sudah paham, pasien sudah paham, tanya kembali, maaf Ibu apabila bisa diulang kembali, apabila paham minta diulang kembali, karena belum tentu itu pasiennya, bisa saja keluarganya, orang tuanya, atau anak atau adik atau siapapun. Bahkan bisa saja itu ojol ya, ojek online ya, diminta untuk datang gitu memberikan obat. Nah, kalian harus bisa feedback. Kalau dia sudah mengerti, bagus, berarti sudah paham penjelasan kalian. Lalu mendorong pasien untuk tidak ragu berkomunikasi pada dokter atau apoteker apabila belum paham di rumah, ya. Dan terakhir memberi nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Kenapa bisa begitu? Karena kita kan sebagai pelayanan. Nanti kita tahu obatnya udah mulai habis, kita telepon, Pak, obatnya habis. Bapak bagaimana, sudah harus konsumsi obat lagi? Nggak ditebus lagi obatnya. Mengingatkanlah, kita sebagai apotek, di apotek pelayanan kita harus mengingatkan. Paham ya maksudnya ya? Jadi kelihatan nggak resep di di screen? Anak-anak sudah terlihat? Lihat Ibu. Ya. Sebelum beranjak ke orientasi masalah, Ibu ingin silakan apabila ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi tentang KIE, tentang informasi obat. Silakan ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan raise hand ya anak-anak. Silakan mau ditanyakan apa boleh. Sudah di log di grup WA
Saya Ibu Rian Jani. Ya, Rian Jani, terima kasih. Kelompok 2 untuk koordinatornya siapa? Salaisya ya. Salaisya Ibu. Ya, terima kasih Salaisya untuk Rian Jani. Timnya sudah tahu siapa saja. Ada ya, resep obat yang telah diberikan. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 resep. Analisislah obat kardiaka dan antihipertensinya. Lalu kalian tuliskan informasi obat apa saja yang disampaikan nanti kepada pasien ya. Lalu pada tabel yang di sebelah tuh. Nah, setelah itu kalian tulis juga tahap-tahapan KIE-nya bagaimana dalam menyampaikan resep tersebut kepada pasien. Tujuannya untuk berdialog nanti bersama teman sekelompok kalian. Ada yang berperan sebagai apoteker, pasien dan asisten apoteker atau ATK, asisten tenaga kefarmasian. Apa saja sih tabel untuk disampaikan obat-obat ini juga bisa lihat di sebelah sini. Ada jumlah obat, ada cara pemakaian dan aturan pakai, ada bentuk sediaan, ada dosis, kegunaan, indikasi, dan efek samping. Jadi nanti kalian cari obat-obat tersebut dari resep, kalian diskusikan dan isi tabelnya menggunakan PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint. Jadi nanti dibagi-bagi aja tugasnya, siapa yang cari PowerPoint, siapa yang menjadi asisten nanti untuk berdialog siapa yang membuat PPT, menulis, siapa yang menulis bagian-bagian ya. Semoga koordinator bisa membagi teman-temannya dengan baik ya. Saya lanjut. Nah, ini berikutnya yang tahap-tahap pelaksanaan KIE-nya dalam diskusi kelompok ya anak-anak. Memulai konseling, lalu konseling dan mengakhiri konseling. Silakan kalian cari bagaimana sih memulai konselingnya. Ini bisa habis itu diketik, nanti diperagakan dalam dialog ya. Dialog peran yang akan kalian sampaikan. Bagaimana? Masih sehat? Masih semangat? Semangat? Apa kabar? Semangat Ibu. Semangat Ibu. Semangat diskusi anak-anakku. Kelompok 1 silakan beranjak ke Teams. Kelompok 2 silakan beranjak ke Teams. Resepnya sudah saya bagi di sana. Bagian-bagian tugasnya apa saja silakan dikoordinasikan atau didiskusikan di Teams ya. Dan tapi tidak boleh meninggalkan Jimit ya. Silakan bisa diskusi. Jangan lama-lama ya, kurang lebih 10 menit. Ada yang langsung mengetik PPT dan lain-lain. Terima kasih. Untuk ini saya stop screen dulu. Silakan bisa didiskusikan. Terima kasih. Beralih ya ke Teams ya sekarang ya. Saya mau cek dulu ya di Teams ya, biar kalian coba video dinyalain ya semuanya. Ya, semoga kita masih kondisi aman, sehat, kondisi sinyal baik. Coba ibu cek dulu di Teams. Selanjutnya kami akan melakukan peran dialog KIE dari resep A. Di sini saya Rian Janeule Putri sebagai asisten tenaga kefarmasian. Saya Rizka Putri Maharani sebagai apoteker. Saya Dina Fahmi sebagai pasien. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, ini saya mau nebus resep. Boleh saya lihat terlebih dahulu resepnya, Bu? Iya boleh. Ini saya cek dulu ya untuk ketersediaan obatnya. Mohon ditunggu sebentar.
Baik. Atas nama Tuan Dimas. Iya, saya. Ini saya sudah cek untuk ketersediaan obatnya dan tersedia semua ya. Dengan harga sekian, apakah ingin ditebus semua? Iya, saya menebus obatnya, Mbak. Baik, saya siapkan terlebih dahulu ya Bu obatnya. Mohon ditunggu sebentar. Iya, Mbak. Atas nama Tuan Dimas. Iya, saya. Ini obatnya ada dua ya, yang pertama Captopril dan yang kedua ISDN. Untuk penjelasan obatnya, saya akan panggilkan apoteker saya terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ini ada pasien Bu yang membeli obat. Mohon dibantu untuk penjelasan obatnya ya Bu. Baik, terima kasih ya Mbak. Atas nama Tuan Dimas. Iya, saya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang obat yang tadi sudah diberikan oleh asisten saya. Ini obatnya ada dua ya Ibu. Yang pertama ada Captopril 25 mg. Ini obat untuk darah tingginya ya Ibu. Jumlah obatnya 30 tablet. Digunakan secara oral atau langsung 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan malam hari. Yang kedua ada di Isosorbit Nitrat 5 mg. Ini obat untuk nyeri dadanya ya Ibu. Jumlah obatnya 60 tablet. Digunakan secara sublingual atau diletakkan di bawah lidah sampai larut. Diminum 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Apakah sudah mengerti Ibu? Sudah, Ibu, saya sudah mengerti. Baik, jika sudah mengerti, apakah bisa diulang kembali Ibu apa yang telah saya sampaikan tadi? Iya, bisa, Ibu. Ini yang taruh di bawah lidah. Untuk saya ada gambarnya. Jadi nanti dari bawah ditaruh di bagian sini. Oh, ditaruh aja di bawah lidah gitu ya. Udah. Nah, biarkan larut sempurna selama 3 menit. Oh gitu. Iya. Dan jangan diberi minum dulu ya. Oh, nggak boleh minum Mbak? Iya. Oh. Sampai obatnya ini larut sempurna. Oh iya. Nanti kalau misalnya masih sakit atau gimana, Mbak bisa ke UGD. Oh gitu. Berarti saya harus ngejelasin sama orang rumah juga ya Mbak? Iya, biar ngerti Oh, gitu Mbak. Nah, untuk obat ini itu dia bagi efek samping Mbak, itu berupa sakit kepala. Tapi Mbak nggak perlu khawatir karena nggak semua orang itu mengalami efek samping dari obat ini, sakit kepala itu. Nah, Mbak sudah mengerti? Iya ngerti. Bisa diulang nggak? Oh. Dan bersih ya. Oh iya. Masak kering. Kita nanti dibuka bungkusnya, diambil 1 tablet. Oh 1 aja? 1 aja, dan nanti ditaruh di bawah lidah. Saya ada gambarnya. Jadi nanti lidahnya diangkat ya Mbak. Oh gitu. Nanti obatnya itu ditaruh di bagian sini. Oh, ditaruh aja di bawah lidah gitu ya? Udah. Nah, biarkan larut sempurna selama 3 menit. Oh gitu. Iya. Dan jangan diberi minum dulu ya. Oh, nggak boleh minum Mbak? Iya. Oh. Sampai obatnya ini larut sempurna. Oh iya. Nanti kalau misalnya masih sakit atau gimana, Ya baik anak-anak, tadi berapa kalau dari tayangan video tadi ditunggu berapa menit sampai larut sempurna obatnya? Halo, dengar suara saya? 3 menit Ibu. Ya benar, 3 menit ya. Jadi taruh di bawah lidah ISDN. Ditunggu selama 3 menit sampai dengan dia larut. Tuh. Question R. Diltiazem 0. XXXS1.2 TPC malam hari pada resep obat di atas tentukan berapa lama pemakaian obatnya dan kapan diminumnya. Apa jawabannya? Option pukul 1.25 hari dan diminum setelah makan malam hari. Option pukul 2.25 hari. Review, silakan. Siapa lagi? Sekar, silakan Sekar. Sekar. Dapat menjelaskan
tahap-tahap pelaksanaan kajian yang berhubungan dengan penyakit jantung, Ibu. Udah tadi Siva Sekar. Coba yang lain apa yo? Apalagi kita ngerangkum tentang apa lagi? Silakan boleh raise hand ya. Yang lain Kita dapat apa Sekar? menentukan cara pemakaian dari obat kardiaka dan obat anti hipertensi, Bu. Betul, kita bisa mengetahui atau menentukan cara pemakaiannya ya dari obat jantung dan hipertensi. Apalagi, ayo ada 2 lagi, kita bisa mengetahui apa lagi? Silakan, boleh raise hand. Renanda, oh Rianjani, silakan. Kita dapat menganalisis Kira-kira menarik tidak? Untuk pembelajaran paling menarik apa pada hari ini? Ada yang mau menarik, Ibu? Menarik apa yang bisa disampaikan adalah kita dapat bermain peran, Ibu. bermain peran ya, seru ya. Jadi kalian bisa merasakan menjadi seorang apoteker, bagaimana pelayanan ke pasien. Betul. Adakah kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang materi yang akan kita lakukan berikutnya? Adakah yang ingin mengetahui lagi? Mau, Ibu. Ya, untuk lanjutnya kita akan mengetahui materi karena obat-obat sistem kardiovaskular tuh banyak ya. Baru kita pelajari baru 2 nih, nanti akan ada yang lainnya seperti obat-obat diuretik, vasodilator, sampai dengan antihiperlipidemia atau obat kolesterol. Ya, nanti kita bisa cek lagi siapa-siapa evaluasi yang akan kalian lakukan. Coba Ibu mau lihat LKPD-nya dulu ya terlebih dahulu. LKPD-nya sudah ada yang mengumpulkan nih, yang tadi dari hasil tadi. Sebentar ya, Ibu cek dulu LKPD-nya di Teams ya. Ya, sudah ada di layar? Belum ya? Formatif. Ya baik anak-anak, sudah ada beberapa yang mengerjakan, sudah nilainya bagus 90, ditunggu sampai waktunya tiba. Sudah saya lihat juga nilainya, nanti akan saya nilai ya. Yang nilai tertinggi, yang nilai keaktifan, dari sikap, dari pembelajaran semua akan Ibu nilai. Nanti dapat reward ya, dapat hadiah, nanti bisa ambil sama Ibu. Ntar Ibu panggil nama-namanya, Ibu include-kan dari penilaian pertama dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sesuai KKM atau tidak ya, sesuai dengan penilaian saya nanti. Nanti saya panggil 6 anak terbaik. Nanti saya umumkan ya. Silakan bisa mendapatkan reward dari saya. Baik, anak-anakku sudah tiba. Jadi untuk itu penutupnya kita doa bersama. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, Rianjani, Ibu minta tolong untuk disiapkan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap lafaz hamdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.